Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Alhamdulillah, tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah, konsisten memegang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kita bisa hadir di majelis ilmu yang mana Rasulullah menyebutkan majelis ilmu adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Jadi pada dasarnya majelis ilmu itu adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disinilah ada keberkahan, karena di majelis ilmulah ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat mengembangkan sayapnya ketika ada yang berdoa, maka akan ta'minul malaikah, malaikat akan mengamini doa yang kita panjatkan. Oleh karena itu, salah satu sunnah ketika berada di majelis ilmu adalah banyak berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya semua apa yang kita panjatkan kepada Allah, wa atakum min kulli sa'altumuhu, kalau tidak salah dalam surat Ibrahim kata Allah gini, wa atakum min kulli sa'altumuhu, dan aku akan beri semua apa yang kalian minta gitu. Jadi semua apa yang diminta oleh kita itu Allah akan memberinya. Coba kita lihat redaksi ayatnya. Redaksi ayatnya itu tidak menggunakan ba'dun. Ba'dun itu artinya ba, ain, dod, artinya sebagian. Tetapi redaksi ayatnya itu menggunakan kullu. Wa atakum min kulli artinya semua. Kalau ba'dun itu artinya sebagian. Jadi ketika menyebutkan tentang doa-doa yang kita panjatkan, Allah menyebutkan Allah akan memberikan doa-doa
yang kita panjatkan kepadanya. Semuanya, min kulli itu seluruhnya. Urusan diberikannya kapan itu urusan Allah. Tetapi pada dasarnya semua doa yang kita panjatkan itu Allah akan memberikan. Oleh karena itu di majelis ilmu yang mulia ini, di antara sunnahnya adalah banyak doa, banyak berdoa, ya, sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita masing-masing. Doa untuk keberkahan rezeki, doa untuk anak kita, doa untuk keluarga kita, maka banyak-banyak berdoa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas masih di dalam surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini merupakan doa. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa yang paling banyak kita panjatkan kepada Allah. Yang artinya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah kita meminta kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan, ya. Jadi nanti jalan itu ada dua, ya. Wahadainahun najdain dalam Al-Quran itu, dan kami berikan kepada kalian itu dua jalan. Para ulama menyebutkan ada jalan yang lurus, ada juga jalan yang bengkok. Jalan yang lurus yaitu jalan yang mana ditempuh oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jalan yang bengkok itu adalah jalan yang ditempuh oleh setan atau orang-orang yang membangkang kepada para nabi dan para rasul. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, nanti poinnya ada dua. Pertama adalah ihdina, yaitu tunjukkanlah kami, ya. Tunjukkanlah kami. Ihdina itu dari kata hidayah, artinya petunjuk. Jadi kita meminta kepada Allah agar kita itu diberikan petunjuk. Menurut para ulama, petunjuk itu ada 4 anwaul hidayah atau jenis-jenis hidayah. Yang pertama, ya, hidayatul amah, hidayah yang sifatnya umum, petunjuk yang sifatnya umum, baik itu manusia, baik itu hewan, itu semuanya Allah berikan hidayah. Bapak dan Ibu, pohon-pohon yang dekat rumah kita, kemudian semut yang ada di sekitar kita, burung-burung yang ada di sekitar kita, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi mereka itu bertasbih, Pak. Cuman kita tidak mendengar tasbihnya mereka. Kemudian hewan apa saja yang ada di sekitar kita dan pohon apa saja yang ada di sekitar kita, itu semuanya bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka semuanya bisa menjadi saksi
Di antaranya satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan fadilatul adzan di dalam kitab Khosais al-Ummah al-Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad. Kekhususan umat Nabi Muhammad itu diantaranya adanya adzan dan iqomah. Adzan itu adalah menyeru manusia atau mengingatkan manusia bahwa sholat, waktu sholat telah mulai. Jadi kekhususan adzan itu ada pada umat Nabi Muhammad. Ya, ada pada umat Nabi Muhammad. Di antara keutamaan adzan, ya, kira-kira Bapak Ibu yang tahu keutamaan adzan apa, Pak? Lehernya panjang. Kita kan kalau dari kecil kan diberikan hadisnya tentang leher panjang. Padahal nggak cuma itu, Pak. Keutamaan adzan ini untuk laki-laki, kalau untuk perempuan tidak adzan. Jadi keutamaan adzan itu diantaranya adalah semua benda, ya semua benda, baik itu benda yang mati atau pohon-pohon, baik itu benda yang basah ataupun benda yang kering, itu semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia akan bersaksi, ya Allah, dia dulu adzan di masjid Baitulsalam. Dia dulu adzan di masjid Baitulsalam. Sejauh suaranya itu sampai, kira-kira dari masjid ini suaranya sampai berapa kilo, Pak? Berapa kilo? Ke Karangreja nyampe, Pak? Nyampe nggih? Sejauh apa? Sejauh suaranya itu sampai, semua benda, semua pohon, semua hewan itu semuanya akan mendoakan dia dan semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara keutamaan adzan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada hidayah yang sifatnya umum. Hewan juga dapat, manusia juga mendapatkannya. Tapi yang kedua, ada yang disebut hidayatul bayan wal irsyad. Hidayatul bayan ini adalah hidayah bentuk penjelasan. Bentuk penjelasan. Bapak dan Ibu, kita meyakini Allah itu Maha Esa, qul huwallahu ahad, berarti kita telah mendapatkan hidayah namanya hidayatul bayan. Karena kita paham bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Apa hukum sholat 5 waktu? Hukumnya apa, Pak? Wajib. Berarti kita telah mendapatkan hidayah petunjuk namanya hidayatul bayan. Ya. Apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Berarti kita telah mendapatkan hidayah yang namanya hidayatul bayan, hidayah penjelasan. Ya. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara manfaat kita hadir di majelis ilmu adalah untuk mencari hidayah yang disebut dengan hidayatul bayan, penjelasan. Ya. Nah, oleh karenanya dengan kita belajar dan menuntut ilmu, kita akan mengetahui ilmu. Maka yang ketiga, ada yang ketiga namanya hidayatut taufik. Ya, hidayatut taufik. Kalau hidayatut taufik itu
sudah sampai ke amal, sampai ke amal. Tadi kita tahu hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Nah, terus bapak-bapak sholat 5 waktu berarti itu sudah mendapatkan namanya hidayatut taufik. Hukum puasa Ramadan, kemudian kita menjalankan puasa Ramadan, berarti kita telah mendapatkan hidayah petunjuk namanya hidayatut taufik. Jadi kalau ada orang meyakini dan tahu sholat itu wajib tetapi dia nggak sholat, berarti dia belum mendapatkan hidayatut taufik. Dan yang keempat, yang terakhir, itu ada hidayah namanya hidayah fil akhirah, petunjuk di akhirat. Orang mukmin akan diberikan surga, itu berarti hidayah, diberikan petunjuk, dia masuk surga, berarti dia diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya hidayah, 3 hidayah ini ada di dunia, 1 hidayah itu nanti ada di akhirat. Hidayatul amah yang sifatnya umum ada di dunia, hidayatul bayan penjelasan ada di dunia, hidayatul taufik itu ada di dunia. Nah, yang satu buah dari hidayatul taufik dan dari semua hidayah itu ada yang namanya hidayah fil akhirah, hidayah di akhirat, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ihdina berarti ya Allah berikanlah kami hidayah. 4-4-nya gitu Pak. 4-4-nya kita harus punya. Hidayatul amah kita punya. Hidayatul bayan ngaji, belajar ya, insya Allah punya. Nah, hidayatul taufik, hidayah berupa amal. Nah, ini juga harus kita punya. Kalau sudah 3 kita mempunyai hidayah, maka yang keempat adalah hidayah di akhirat. Hidayah masuk ke dalam surga atau petunjuk ke dalam surga. Nah, ini jadi di antara bentuk hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan apa kita mengetahui hidayatul bayan? Yaitu dengan belajar atau menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, maka kita akan mengetahui apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas Rasulullah itu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada orang hanya mendengar azan subuh masuk Islam, itu kan hidayah. Ada orang mendengar suara bacaan Al-Quran di masjid, masuk Islam. Ya. Ada orang hanya melihat satu ayat Al-Quran atau satu lafaz Allah, satu lafaz Allah yang tadinya dia ahli maksiat, kemudian dia menemukan lafaz Allah ditulis di kertas, kemudian dia ambil kertas tersebut, kemudian dia bertobat.
Jadi hidayah itu ibarat kapas yang jatuh dari pohonnya. Kira-kira kalau kapas jatuh dari pohonnya itu jatuhnya di mana, Pak? Macam-macam, nggih. Ada yang di tempat kering bersih, ada. Ada yang jatuhnya di selokan, di tempat kotor. Hidayah Allah seperti itu. Hidayah Allah itu ada yang jatuh kepada orang yang sudah baik, ada juga yang jatuh kepada orang yang jelek, ya, banyak maksiat kepada Allah. Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Ya. Maka dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali, ya. Laqad kana lakum, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri toladan yang baik, ada contoh yang baik dalam segala hal, dalam segala hal, ya. Baik itu dari sholatnya, baik itu dari makannya Rasulullah, baik itu dari mencari nafkahnya Rasulullah, baik itu dalam dakwahnya Rasulullah, itu semuanya sudah ada contohnya yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, Bapak dan Ibu, di antara yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad, banyaknya itu kan bagaimana kita mencontoh makannya Rasul, tidurnya Rasul, berpakaiannya Rasul, kemudian cara berbicaranya Rasul, ya. Hal-hal yang nampak secara zahir. Tapi banyak orang yang tidak mencontoh Rasulullah dari cara berpikir, cara berpikir Rasul, ya. Jadi Rasulullah itu, ya, mempunyai sifat diantaranya fatonah, cerdas, ya. Rasulullah itu cerdas. Gak mungkin ada nabi yang gak cerdas, ya, karena mendapatkan wahyu atau mendapatkan Quran itu berat, Pak. Satu ayat turun ke dunia itu arsy-nya Allah itu berguncang, Pak, berguncang satu ayat. Apalagi ini 30 juz datang kepada Rasulullah, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan orang yang cerdas, maka tidak bisa. Maka Rasulullah itu cerdas. Di antara poin yang harus kita ikuti adalah cara berfikirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cara berfikir. Ini sangat penting sekali, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita terjebak pada apa ya, mungkin hedonisme, ya. Hedonisme apa, Pak? Hedonisme itu mungkin seseorang yang menganggap kebahagiaan itu dengan materi, ya, dengan materi. Saya itu bisa bahagia kalau duitnya banyak, gitu. Saya itu kalau bisa bahagia kalau punya pangkat jabatan tinggi. Itu namanya hedonisme. Materialisme, ya, materialisme. Jadi dia beranggapan kebahagiaan itu bisa didapat dengan materi, ya. Kebahagiaan, kesenangan itu bisa didapatkan dengan materi. Itu namanya materialisme atau hedonisme. Tapi kita lihat bagaimana cara berfikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan,
Ya. Kalau ditanya, ya, ini juga Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kira-kira kalau ditanya siapa itu orang yang kaya, kita akan menjawab apa, Pak? Bapak-bapak akan menjawab apa? Siapa itu orang yang kaya? Maka kita akan menjawab, orang kaya adalah orang yang punya duit banyak. Betul gak, Pak? Orang kaya adalah orang yang punya mobil banyak atau punya jabatan tinggi. Itu cara berpikir kita. Tapi Rasulullah itu sangat cerdas, sangat cerdas. Kata Rasulullah gini, laisal gina an kasratil arad, walakinnal gina nafsi. Kata Rasulullah, orang kaya itu, kekayaan itu tidak diukur dengan banyaknya harta. Ini kata Rasulullah. Akan tetapi kekayaan itu, kekayaan yang sebenarnya itu adalah kaya hati. Kaya apa, Pak? Kaya hati. Inilah cara berpikirnya Nabi. Sedangkan kita kadang-kadang ngajarkan ke anak, nah, kamu jadi orang kaya, punya jabatan tinggi atau punya mobil dan yang lainnya, tanpa mengajarkan kekayaan yang sebenarnya. Boleh kita memotivasi anak kita, kamu sekolah yang tinggi, kamu jadi orang kaya, nggak apa-apa. Cuman jangan lupa mengajarkan kepada anak tentang kekayaan yang sebenarnya. Kira-kira pernah nggak, Pak? Mungkin pernah nggih. Kekayaan yang sebenarnya, kata Rasulullah, walakinnal ginan nafsi. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Apa itu kekayaan hati? Dalam hadis Rasulullah, kekayaan yang sebenarnya adalah man asbaha minkum aminan. Barang siapa yang pagi hari bangun tidurnya di pagi hari dalam keadaan aman, fisir bihi, di rumahnya. Kira-kira aman gak, Pak? Di Purbalingga aman. Kecuali kalau Bapak hidup di mana itu? Di Ukraina, ya. Kalau di Ukraina lagi perang mungkin nggak aman. Man asbaha minkum aminan fisir bihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang pagi harinya bangun tidurnya dalam keadaan aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan untuk dimakan pada hari itu. Kira-kira Bapak Ibu punya kulkas nggih, Pak? Ada isinya? Ada. Punya beras untuk berapa hari? Bahkan mungkin ada yang punya beras stok untuk satu bulan. Bukan untuk hari itu saja, bahkan untuk satu bulan. Punya uang di ATM untuk 1 bulan 2 bulan, bahkan mungkin yang ada yang punya lebih dari itu. Faka'annama hizat lahudunya, kata Rasulullah. Orang seperti itu, ya, orang yang seperti tadi, bangun tidurnya aman di rumahnya, sehat jasadnya, punya makanan untuk hari itu, kata Rasulullah, seolah-olah dia itu telah diberikan dunia dan seisinya. Berarti jadi orang kaya, Pak. Jadi orang kaya. Yang menyebabkan kita tidak menjadi orang kaya dalam hati kita itu apa, Pak? Merasa kurang. Merasa kurang, kemudian tidak bersyukur kepada Allah. Ya.
Tapi kalau kita aman, bangun tidur aman, kemudian sehat jasadnya, dan ada makanan untuk dimakan hari itu, maka dia seolah-olah telah diberikan dunia dan seisinya. Berarti dia orang yang qanaah, pintar bersyukur kepada Allah. Itulah orang yang kaya. Ya. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu, kata Rasulullah. Telah beruntung man aslama, orang yang Islam, ya. Orang Islam. Kita jadi orang Islam saja udah beruntung, Mbak. Udah beruntung. Ditambah waruziqo kafafan, diberikan rezeki yang cukup, tambah beruntung. Wa qana'ahu, kemudian menerima apa yang diberikan oleh Allah, ya, maka itulah orang yang kaya. Itu ya Pak ya. Jadi orang yang kaya adalah orang yang pintar bersyukur kepada Allah. Nah, oleh karena itu, cara berpikirnya berarti seperti itu nggih Pak. Boleh kita jadi orang yang kaya, tapi tetap orang yang banyak manfaatnya. Itu diantara salah satu ya, diantara salah satu apa? Salah satu contoh cara berpikir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian diantara cara berpikir Rasulullah, diantara cara berpikir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, ya, Rasulullah pernah bertanya siapa itu orang yang cerdas. Kira-kira kalau saya tanya orang yang cerdas itu kayak apa Pak? Seperti apa? Pasti jawabannya yang pintar. Kemudian apa lagi Pak? Dapat beasiswa, atau mungkin sekolahnya ranking 1 terus, atau mungkin dia bisa kuliah di universitas yang ternama. Nah, kita sebut dia orang cerdas. Tapi ternyata kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, al-kaisu, ya, orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Orang yang cerdas itu orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan beramal untuk kematian dia, setelah kematian. Itu namanya orang cerdas. Jadi kalau ada orang beramal soleh, menyiapkan amal untuk setelah dia mati, itu namanya orang cerdas. Nah, jadi ini juga harus kita ajarkan kepada anak kita. Kamu jadi anak yang pintar, anak yang cerdas, ya. Baik itu dari akademik atau mungkin dari hafalan dan yang lainnya, tetapi jangan sampai lupa mengajarkan kecerdasan yang sebenarnya. Orang cerdas itu adalah orang yang beramal soleh, menyiapkan untuk apa? Untuk setelah dia meninggal. Itu cara berpikirnya Nabi, Pak. Ya. Kalau cara berpikir kita kan lebih banyaknya materialistis ya, lebih ke materi, Di antaranya juga kalau ditanya siapa itu orang yang kuat, kita akan menjawab orang yang kuat itu adalah orang yang ototnya besar, ya, badannya besar, ototnya kuat, ya, atau mungkin petinju, jago gulat, itu orang yang kuat. Tapi kata Rasulullah, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Rasulullah, orang yang kuat itu adalah bukan orang yang jago gulat, tapi orang yang kuat itu
adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika marah. Itu orang yang kuat, Pak. Jadi kalau ada orang bisa sabar, tidak menzalimi orang lain, tidak memukul orang lain, maka dialah orang yang kuat. Itu cara berpikir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang diantara beberapa hal atau cara berpikir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tiru. Jadi banyak sekali cara berpikir Rasulullah, ya, itu sangat banyak. Jadi kembali lagi, ihdina itu adalah kita meminta kepada Allah agar kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Kita kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak mungkin bisa hadir di masjid ini, Pak. Tidak mungkin. Ini karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang kedua yaitu tentang siratal mustaqim. Kalau terjemahnya itu adalah jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Sebagaimana tadi disebutkan, wahadainahu najdain. Jadi ada dua jalan. Allah berikan dua jalan. Jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Wakila huwal Islam, yaitu adalah Islam. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu Bapak dan Ibu, yaitu adalah agama Islam. Jadi agama Islam ini adalah jalan yang lurus. Berarti apa? Kalau mencari agama selain Islam itu jalan yang bengkok, ya, tidak akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur sebagaimana tadi disebutkan, qad aflaha man aslama. Beruntung sekali orang yang Islam. Kita jadi orang Islam aja udah beruntung, Pak. Ya, untung. Jadi siratal mustaqim itu adalah al-Islam, yaitu agama Islam. Berarti selain Islam, nah, tadi jalan-jalan yang bengkok. Jalan-jalan yang bengkok. Kira-kira mau milih jalan yang lurus apa yang bengkok, Pak? Jalan yang lurus. Sebagaimana tadi disebutkan, jalan yang lurus itu adalah al-Islam. Maksudnya apa? Ayyakuna makna ya bihi wafaqona lithabati ala ma irtadathullah, yaitu kita meminta kepada Allah. Maksud ihdinas siratal mustaqim maknanya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diteguhkan, ya, ditetapkan di dalam apa yang diridhoi oleh Allah. Maksudnya itu, Pak. Jadi ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah agar ditetapkan dalam apa yang diridhoi, ya, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam, ya. Kemudian wafaqat lahu man an'amta alaihim min ibadika. Kemudian juga meminta kepada Allah agar kita diberikan nikmat sebagaimana diberikan nikmat kepada hamba-hambanya Allah sebelum kita, ya.
agar kita diberikan hidayah atau petunjuk sebagaimana orang-orang sebelum kita, yaitu Islam. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal atau mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada jaminan kita meninggal dalam keadaan Islam? Ada nggak, Pak? Nggak ada, nggih. Kita tidak bisa menjamin. Yang menjamin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak kisah dan banyak cerita. Tadinya Islam, pas mau meninggal kafir. Itu banyak cerita. Di antara cerita yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, kitab yang cukup tebal dan banyak jilidnya. Bidayah itu artinya dari awal penciptaan, nihayah itu sampai akhir. Itu diceritakan seorang ulama di Bani Israel. Ada seseorang yang namanya cukup aneh, namanya Barseso ya. Nggak tahu ini orang mana gitu, Pak. Yang intinya bukan orang Purbalingga gitu. Jadi ada seorang ulama di zaman Bani Israel itu, dia mempunyai murid yang cukup banyak. Ya. Kalau sekarang ya mungkin punya pondok pesantren, kemudian ada murid-muridnya, santri-santrinya. Dia itu kemudian Kemudian mendapatkan seorang santri yang paling rajin ibadahnya. Bahkan gurunya dia merasa kalah dengan muridnya. Maka dia merasa takjub, gurunya itu heran. Ini kok anak ibadahnya baik banget, bagus banget. Nah, ternyata anak ini adalah iblis yang menyerupai manusia. Di beberapa riwayat di zaman Rasulullah juga ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang iblis menyerupai manusia. Begitu juga di zaman ulama ini. Jadi dia datang untuk belajar, yang ternyata itu iblis. Kira-kira heran nggak kalau iblis itu ibadahnya bagus, Pak? Kita nggak heran. Iblis itu lebih awal diciptakan oleh Allah daripada manusia. Bahkan sudah ribuan tahun mereka taat kepada Allah. Ya. Bahkan mereka itu pernah merasakan yang namanya surga. Sedangkan kita belum. Ya. Maka kalau iblis kemudian menjelma, kemudian dia bisa ibadahnya bagus, itu enggak heran. Maka dia bertanya, apa yang menyebabkan engkau bisa ibadah sampai seperti itu? Kemudian anak ini menjawab, di antara kuncinya adalah minum khamr, meskipun sedikit. Kemudian si ulama ini kan tergiur ya, Pak. Ya. Jangan dikira ulama tidak diganggu setan. Justru orang yang banyak ilmu, setannya lebih banyak. Gitu, Pak ya. Maka ada ulama namanya ulama usuk, ulama yang jelek. Ya. Ya. Imanuhum fi amplopihim gitu. Imannya tergantung amplopnya gitu. Jadi kalau amplopnya tebel, itu yang tadinya haram jadi halal, betul. Ya.
Yang tadinya apa? Yang tadinya haram jadi halal. Tergantung ini fulus, duit, ya. Tergantung duit. Tergantung menguntungkan atau tidak. Itu ada ulama kayak gitu, Pak. Jangan dikira semua ulama itu baik, ya. Ada ulama yang menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Yaitu dalam Al-Qur'an disebut wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan apa? Harga yang murah. Harga yang murah itu artinya ada suap, ada agar mendapatkan hadiah, mendapatkan jabatan, itu yang disebut dengan thamanan qalila. 9 kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan 9 kali kata thamanan qalila dalam Quran. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nahl, ya. 8 ayat itu diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Mereka udah seneng, Pak, akan datang Nabi terakhir. Ketika datang Nabi terakhir bukan dari orang Yahudi, malah dari orang Arab yang tempatnya itu tidak pernah dilihat oleh orang lain, terpencil, maka orang Yahudi angkat tangan, tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 ayat diturunkan kepada orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ulama yang menjual agamanya. Ini termasuk ini tadi. Jadi dia tergoda oleh setan, ya, dibisiki setan di telinganya, di hatinya. Itu dibisiki, ya. Kemudian singkat cerita, kemudian dia keluar dari rumahnya mencari tempat untuk minum khamr, karena dia beranggapan minum sedikit nanti taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kadang-kadang nggak apa-apalah minum, cuman sedikit gitu, cuman sedikit, nyicip nanti lama-lama doyan, sudah doyan kecanduan, ya. Jadi kan seperti itu, setan kan pintar gitu, Pak, ya. Orang berzina itu kan awalnya bukan langsung berzina, ketemu berzina, tapi macam-macam, ya. Dari memandang ada ketertarikan, terus kemudian berzina. Itu setan seperti itu, Pak, ya. Kemudian dia minum, setelah dia minum kemudian dia mabuk, setelah dia mabuk dia singkat cerita membunuh, dia berzina, kemudian dia membunuh seorang anak karena melihat dia berzina, ya. Kemudian diketahui oleh masyarakat luas seorang ulama ini berzina, minum khamr, bahkan membunuh, maka dia diarak ke tengah padang pasir, ya, diarak ke tengah padang pasir. Di tengah padang pasir kemudian dia diikat, panas, belum makan, haus, capek, letih, ya, campur aduk perasaannya dia yang tadinya orang dihormati, kemudian harus seperti itu. Kemudian datanglah seseorang iblis yang menyerupai manusia. Membawa apa? Yaitu membawa air minum, ya. Ini si ulama ini kehausan, sangat kehausan. Kemudian meminta, berikanlah air itu untuk aku minum, aku sedang kehausan. Kata iblis, syaratnya adalah engkau meyakini bahwasannya aku adalah Tuhanmu. Itu syaratnya, Pak.
Kemudian singkat cerita dia meyakini iblis itu adalah Tuhannya, dan kemudian dia meminum. Setelah meminum dia mati. Yang tadinya beriman kepada Allah mati dalam keadaan kafir, ya, mati dalam keadaan kafir. Jadi kita itu tidak ada jaminan kita mati dalam keadaan Islam, kecuali jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering-sering berdoa agar kita diberikan ketetapan hati memeluk agama Islam itu sampai mati, ya. Sampai kita meninggal dunia memegang agama Islam. Ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim berarti kita meminta kepada Allah agar diteguhkan memegang agama Islam, ya, diteguhkan memegang agama Islam. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Ibu-ibu, kira-kira kalau dikasih uang 100 juta kemudian keluar dari Islam, mau nggak, Bu? Benar, Bu. Kalau uangnya di depan mau, uangnya mau nggak? Uangnya mau, tapi keluar Islamnya nggak mau. Bapak-bapak sama Pak, uangnya mau. Mau dikasih 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 1 triliun, kita tidak akan meninggalkan Islam, ya. Kenapa? Karena kalau kita terjerumus kepada kemurtadan, keluar dari Islam, urusannya adalah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man aslama, kata Rasulullah, telah beruntung orang Islam itu, ya. Jadi kita jadi orang Islam itu beruntung. Berarti tugas kita sekarang apa, Bu? Menjaga keislaman kita. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Itu harus dijaga, ya. Makanya orang meninggal biasanya mudah-mudahan diterima iman dan Islamnya. Suatu hari nanti kita akan didoakan seperti itu, Pak, ya. Semuanya nggih? Semuanya mudah-mudahan diterima iman dan Islamnya, ya. Biasanya sebelum mayit berangkat nih, Pak, sebelum mayit berangkat ke kuburan, maka ada orang yang memberikan untuk perpisahan lah, ya. Di antaranya adalah semoga diterima iman dan Islamnya. Semua kita akan merasakan seperti itu. Maka yang kita butuhkan adalah doa dari anak kita, doa dari keluarga kita, doa dari tetangga kita, ya. Yang kita butuhkan adalah doa. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan baik, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, ihdinas siratal mustaqim, yaitu kita meminta kepada Allah agar ditetapkan dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap, ya, sampai kita meninggal, gitu. Itu yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim. Apa yang diridhoi oleh Allah, ya. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti selain agama Islam itu tidak diridhoi, gitu, ya.
Nah, mudah-mudahan untuk satu ayat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.